Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama membaca dan belajar dari firman Tuhan ya. Kali ini saya akan memulai dengan membaca dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari beberapa penyampaian saya sebelumnya, kita belajar bahwa sekali lagi keselamatan merupakan anugerah. Saya akan terus mengingatkannya. Keselamatan seseorang menurut Alkitab merupakan pemberian Allah. Dia bukan hasil pekerjaan, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Ya, kata doron diterjemahkan sebagai gift atau hadiah. Pemberian. Allah yang berkorban dan diberikan kepada manusia. Hasil dari pengorbanan itu ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkannya. Lalu apa kaitannya? Apa hubungannya dengan kita harus berubah? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang menerima anugerah keselamatan dari Allah, maka satu-satunya cara, sekali lagi satu-satunya cara, saya jelaskan adalah pada waktu lalu kita harus bisa menunjukkannya. Nah, bagaimana kita menunjukkannya? Kita menunjukkannya dengan matinya kehidupan yang lama, kata Alkitab ya dalam Efesus pasal yang keempat, menanggalkan manusia yang lama dan kemudian menghidupi manusia yang baru. Dengan kata lain, terjadi perubahan. Jadi tanda seseorang menerima anugerah keselamatan dari Allah, terjadi perubahan dalam kehidupannya. Hari ini kita akan belajar perubahan apa yang dimaksud, yang harus terjadi, yang harus bisa dibuktikan ada dalam hidup seseorang. Ya, Paulus diakui sebagai orang yang sangat pintar. Alkitab mengakui, bahkan di luar orang mengakui. Mengapa saya katakan di luar? Ada sebuah buku yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh di bumi atau di dunia ini ya. Dan Paulus masuk orang nomor 6 sebagai orang yang paling berpengaruh. Itu menunjukkan betapa hebat orang ini gitu ya. Betapa luar biasanya dia. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-12, Paulus menulis kepada jemaat di Roma kata berubahlah. Sebuah kata yang hebat memang ya. Kata ini berasal dari kata Yunani metamorphouste ya, metamorphouste. Sebuah kata yang dari situ atau paralel dengan kata metamorfosa. Ketika dulu kita masih SMP mungkin atau SMA, kita ada belajar kata ini ya di dalam pelajaran biologi kalau tidak salah, tentang sebagai contoh atau salah satu contohnya adalah berubahnya dari ulat kemudian jadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu ya. Paulus menggunakan kata ini paralel dengan kata ini ya untuk menggambarkan yang disebut dengan perubahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 yang saya harap dapat saya selesaikan dalam waktu yang ringkas atau singkat ini ya, untuk menjelaskan makna berubah ini. Yang pertama, berubah bukanlah sesuatu yang bersifat kadang-kadang atau bolak-balik atau bisa berubah-berubah, maksud saya tidak. Berubah sesuatu yang bersifat menetap, permanen ya. Ketika seekor ulat berubah menjadi kepompong, kemudian dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu, itu sesuatu yang bersifat permanen. Ulat yang sudah menjadi kepompong kemudian jadi kupu-kupu, dia tidak bisa kembali menjadi ulat lagi. Sampai mati dia tidak bisa. Dia akan mati sebagai kupu-kupu. Itulah sebabnya saya juga pernah menjelaskan bahwa tidak ada istilah mantan anak Allah. Sebab satu kali seorang menjadi anak Allah, sampai mati dia anak Allah. Mereka yang bolak-balik mengaku Kristus Tuhan, mengaku anak Allah,
lalu pindah lagi dari Kristen menjadi non-Kristen, mereka tidak pernah menjadi anak Allah. Mereka sekedar masuk ke gereja, ya. Tetapi anak Allah bukan sesuatu yang bersifat bolak-balik, ya. Baik. Nah, seekor ulat yang kemudian menjadi kupu-kupu, tadi saya katakan berubahnya betul-betul permanen. Itulah makna kata berubah. Ya, makna kata berubah benar-benar permanen. Orang yang kadang-kadang kelihatan berubah, baik gitu ya, tulus, benar, kadang-kadang jahat, dia sebenarnya tidak berubah, cuman berakting, ya, bertingkah, berubah. Banyak orang seperti itu, tetapi bukan itu yang dimaksud dengan berubah. Dan penting sekali untuk kita mengalami perubahan sebagai tanda bahwa seseorang menerima keselamatan, terjadinya perubahan dalam hidupnya. Bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar di pikiran, tapi benar-benar terbukti dalam kehidupannya. Baik, kata berubah itu di dalam Alkitab bahasa Inggris juga diterjemahkan sebagai to change into another form, berubah ke bentuk yang lain. Ya, itu sebabnya penggunaan ilustrasi dari ulat menjadi kepompong dan kupu-kupu itu benar-benar tepat atau bisa digunakan. Ya, benar-benar berubah. Saya pernah mengatakan bahwa apabila kita belum pernah tahu bahwa seekor kupu-kupu berasal dari ulat, kita belum pernah melihat, belum pernah mendengar, belum pernah diberitahu, tiba-tiba ada orang menunjukkan kepada kita dua ekor atau dua benda atau dua hewan atau dua makhluk, yang satu ulat, yang satu kupu-kupu. Saya percaya kita tidak mungkin setuju atau percaya bahwa kupu-kupu yang begitu indah berasal dari ulat yang mungkin bisa disebut buruk rupa. Sebab ada perbedaan yang hebat, yang tidak bisa tidak dibedakan. Semua orang maksud saya bisa membedakannya. Ya, demikianlah makna seseorang berubah di dalam Kristus. Benar-benar terjadi perubahan yang hebat, yang tidak bisa orang menjadi pangling. Ya, orang benar-benar akan pangling maksud saya. Dia akan mengatakan bagaimana mungkin orang yang dulu kelihatan benar-benar bengis, jahat, ya, pemfitnah, ya, munafik, kemudian benar-benar hidup dalam perubahan. Itulah berubah yang dimaksud. Itu yang Alkitab maksudkan dengan berubah, ya, oleh pembaharuan budi. Tentu saja Allah yang mengerjakan melalui Roh Kudus yang ikut bekerja di dalam kehidupan kita, mengubah kita, lalu kita menunjukkannya lewat kehidupan kita, ya. Tentu saja ada campur tangan Allah yang maha baik, tetapi kita yang mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari oleh pertolongan Tuhan. Dalam sebuah ayat Alkitab mengatakan Allah lah yang memberikan kemampuan, Allah yang memberikan tenaga, energi, kemampuan untuk kita kemudian bisa berubah. Ya, jadi yang pertama kita harus mengerti bahwa berubah itu bersifat permanen. Ya, dia bukan sesuatu yang bolak-balik. Mereka yang bolak-balik berubah dengan tidak kembali ke kehidupan yang lama, itu menunjukkan tidak pernah berubah. Ya, Alkitab Yesus pernah menyinggung dengan keras ketika mengatakan seperti anjing yang kembali kepada muntah atau babi yang kembali ke kubangan. Itu lawan daripada kata berubah. Itu orang yang seolah-olah berubah tapi kemudian kembali. Ya, sedangkan berubah yang Alkitab maksudkan dalam Roma pasal ke-12 sesuatu yang bersifat permanen. Yang kedua, berubah itu betul-betul dalam bentuk yang benar-benar berbeda. Ya, sampai orang benar-benar bisa membuktikannya dengan mengatakan, wow, benar-benar berbeda. Orang ini benar-benar berbeda. Jadi kita mesti mengerti, itu yang kedua. Yang terakhir, ketika Paulus mengatakan kamu harus berubah, ya, itu harus benar-benar dimaknai bahwa tadi saya katakan, saya ulang, Allah lah yang memimpin kita untuk berubah, bukan karena kekuatan kita sendiri. Ya, ada banyak orang berpikir itu dengan kekuatannya sendiri. Dia berubah dengan kekuatannya sendiri. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa Allah lah yang mengubahkan kita. Ya, tapi oleh pertolongan Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita, kemudian itu dikerjakan dalam kehidupan ini dan kemudian terlihat hasilnya. Ya, itulah sebabnya kembali dikatakan tidak boleh ada juga orang yang memegahkan diri. Dalam konteks ini juga tidak boleh, maksud saya, ya. Sebab kita harus mengerti semua itu ada pertolongan Tuhan juga di dalamnya, ya. Tetapi tidak juga bisa kita mengatakan itu karena pertolongan Tuhan kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Allah yang memberikan kemampuan, Allah yang memberikan energi, kemudian kita yang mengerjakannya dalam kehidupan ini, ya. Jadi ada kerjasama yang baik tentu saja di dalam hal ini. Dari pihak Allah, tentu Allah memberikannya. Dari pihak kita, kita harus mau mengerjakannya.
Mari Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan kita untuk menunjukkan adanya anugerah keselamatan dari Allah dalam hidup kita lewat perubahan hidup ini. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.